Yo mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi 024 MV Motovlog dari Klaten, asli wong Jawa. Oke mas bro, apa kabar ya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di konten vlog kali ini aku lagi di luar nih, daerah Jatake. Jadi kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, sharing lagi tentang seputar motor vision ya. Jadi kali ini saya akan berbagi tentang gimana sih cara penanggulangan setelah motor kita itu ditinggikan ya. Jadi saya akan berbagi cerita pengalaman, hal apa saja sih yang harus diperhatikan setelah kita itu modifikasi motor style touring ataupun motor yang tinggi ya. Jadi nggak mungkin dong kita setelah meninggikan tuh nggak ada efek-efeknya, pasti ada ya, dari hal yang kecil dan sampai hal yang berat ya. Oke, ini yang harus diperhatikan simpelnya setelah kita meninggikan motor ini itu apa saja ya. Oke, kita bahas dari bagian depan ya. Yang jelas yang pertama, kalau bagian dari depan itu masalah pada pengereman ya. Satu, yang pertama pada rem depan, mau nggak mau kita harus ganti yang lebih panjang lagi ya. Ini kayak model saya ini, saya udah ganti dengan menggunakan kabel selang rem TDR ya. Ini warna merah, ini sudah tak ganti ya. Pokoknya ini panjang kisaran 90 sampai 95 cm ya. Pokoknya kalian yang rem depan tuh harus diganti mau nggak mau, karena sok depan ini sudah ditinggikan ya. Kayak punya saya ini sudah saya tinggikan kisaran 13 cm ya, tapi nggak saya fullin ya. Oke, itu rem mau nggak mau harus ganti ya guys ya. Nah oke, lanjut. Setelah rem kita ganti, kita fokus kepada bagian kabel gas. Nah, otomatis kan motor ditinggiin, jadi kepala itu semakin naik, shock semakin panjang ya. Jadi kabel gas ini tetap aman ya guys ya, karena ini yang naik itu kepalanya, bukan banyak banyak itu naik. Tapi caranya biar kabel ini kabel ini enggak ngegas saat kita manuver. Jadi solusinya ini kalian harus keluarin dari jalur kabel yang asli ya. Kalau aslinya kan ini kan lewat melintang, lewat bagian dalam ya. Ya ini biar aman, kalian keluarin saja jalur kabelnya gas, ini akan aman ya. Jadi motor ditinggiin ini sudah aman, dia nggak akan ngegas lagi kalau pas kita buat belok ya. Oke, kita sambung, fokus pada bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri ini kan ada kabel kopling ya. Tenang guys, ini kabel kopling masih aman ya, sama ya. Kabel kopling ini enggak kalian ganti, masih aman. Tinggi 12 cm ini masih dalam konsep yang aman ya. Tapi sama, ini juga kalian harus keluarin jalurnya ke jalur luar ya, bukan jalur asli lagi ya. Ini kan tak keluarin ini ya. Kalau yang aslinya dia melintang ke dalam ini, ke dalam ring ini, terus melintang ke bawah. Yang bagian bawah ini juga saya keluarin ya, dan ini masih aman ya, masih aman ya. Dan sama, kalian juga harus ngeluarin juga jalur kabel lainnya, itu kalian buka kabel disnya, kalian keluarin jalur biar aman, nggak narik semua ya. Oke, itu terus lagi kendalanya itu yang jelas gini guys, kabel speedometer ini punya all vision ini kan masih menggunakan sistem pen ya, putaran pada roda depan ini dia belum kayak modalnya NVA ya. Jadi ini mau nggak mau saya harus melepasnya ya, karena kabel speedo ini tidak nyampe karena sudah ditinggiin shocknya ya. Nah itu kendalanya kayak gitu doang. Nah buat teman-teman yang tahu silahkan sharing komen, harus memakai kabel speedo apa ya buat all vision ini, pasti ada bisa ya guys ya kalau di modif custom itu ya. Untuk bagian depan sih saya rasa cukup itu saja ya. Oh iya, terus ada lagi depan kepala. Kepala lampu ini otomatis kalau motor semakin tinggi itu dia akan semakin naik ya, otomatis sorotan lampunya itu ke depan itu akan lebih panjang ya dia, kayak jarak jauh ya. Jadi kalian harus setting lampu lagi pada bagian ini, kalian bisa ya. Nah tadi kalian tinggal mainin sini, kalian tinggal turunin, jadi lampu biar nggak terlalu jauh ya. Jadi pandangan lampu itu biar dekat, nggak menembak orang ya.
Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita fokus pada bagian standar ya. Jadi kalau motor sudah ditinggiin, otomatis motor semakin tinggi ya. Jadi standar samping dan standar 2 itu pasti akan pendek ya. Otomatis motor tinggi, jadi posisi akan miring. Jadi posisi kalau disandarin itu bakalan miring. Standar 2 itu bakalan roda belakang bakalan nyangkut ya. Jadi kalian harus mengakalin ya. Ini kemarin standar samping saya itu saya panjangin ya. Jadi di sini saya potong, saya tambahin as lagi ya, besi as saya las ya. Jadi ini sudah panjang ya punya saya ya. Atau kalian bisa ngakalin pada bagian tapal kakinya ini kalian bor, kalian baut menggunakan sambungan juga bisa ya. Terus bagian standar 2 kalian juga harus menambahin sambungan lagi ya. Ini kemarin aku tak sambung sekitar 10 cm guys, jadi sudah tinggi ya. Jadi kalau di standar 2 itu dia nggak akan napak ya, roda bagian belakang itu nggak akan nampal ke tanah ya. Kalau sudah ditinggiin dia akan gantung ya. Nah itu kendalanya, kalian harus nambahin sambungan pada standar 1 dan standar 2 ya. Jadi biar standar 2 nanti bisa muter juga rodanya ya. Terus otomatis motor semakin tinggi juga, kalian juga harus melakukan setel urang rantai ya, karena armnya semakin turun ke bawah mau nggak mau ya kalau sudah ditinggiin ya. Karena ini motor ini yang punya saya ini dia memakai peninggi yang original, sudah saya bur ya. Jadi aku memang pakai yang original karena emang pengen nyari safety ya. Benar-benar original itu sudah teruji kuatnya ya. Tak saranin kalian mending pakai yang ori, aman ya guys ya. Naiknya nggak usah terlalu tinggi-tinggi juga, itu sudah termasuk tinggi dan masih safety ya. Kalau motor terlalu tinggi juga yang jelas shock akan semakin mengurangi umurnya. Shock juga semakin keras ya kalau ditinggiin itu pasti ya. Kalau kalian pengen shock ya kalian tinggal ganti shock yang recommend buat emang buat trabas ataupun yang emang khusus dikhususkan untuk motor yang pecicilan itu ya. Kalian tinggal cari shock yang lebih bagus lagi ya. Kayaknya sih cukup simple aja ya bahasan tentang apa yang harus diketahui setelah kita itu modifikasi motor yang ditinggikan ya. Oke guys, saya rasa cukup sekian pembahasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya silahkan komen-komen. Ada kritik saran yang membangun silahkan komen di kolom komentar ya. Oke guys, saya rasa cukup sekian berbagi pengalaman dari saya, semoga bisa membantu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goclok, ojo gendo.